Hari ini, kita akan menelusuri 2 per 2 momen ketika para nelayan tanpa sengaja menangkap sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi di kedalaman. Mulai dari predator sepanjang 1,5 meter seberat sekitar 50 kg yang ditarik dari salah satu sungai terdalam dan paling deras di dunia, ikan pari raksasa seberat 300 kg dengan panjang hampir 4 meter, hingga bangkai aneh yang pernah membuat dunia bertanya-tanya, even Canadian word Florian Placium Race. 1. Ikan harimau Goliath. Pada tahun 2008, seekor ikan harimau Goliath berukuran luar biasa berhasil ditangkap di cekungan Sungai Congo. Penemuan ini menarik perhatian dunia setelah didokumentasikan oleh pemancing ekstrem sekaligus ahli biologi Jeremy Wade saat proses produksi serial televisi River Monsters. Spesimen itu ditangkap di sekitar Sungai Lualaba, salah satu anak sungai utama Kongo, wilayah yang terkenal dengan arus ganas, palung dalam lebih dari 50 hingga 100 meter, serta populasi ikan predator yang melimpah. Ikan tersebut memiliki panjang sekitar 1,5 meter dan berat kurang lebih 45-50 kg, menjadikannya salah satu spesimen ikan harimau terbesar yang pernah tercatat secara autentik. Ikan harimau Goliath dikenal karena deretan giginya yang besar dan tajam seperti belati, masing-masing kira-kira sebesar gigi taring manusia. Gigitannya bahkan disebut mampu menembus tulang. Para nelayan lokal sejak lama memandang spesies ini dengan rasa takut, karena diyakini mampu menyerang mangsa besar, termasuk buaya kecil. 2. Casing Islandia. Pada tahun 2012, sebuah video yang direkam di dekat Sungai Jokulsel, Islandia, menjadi viral. Rekaman itu terlihat menunjukkan makhluk panjang menyerupai cacing yang bergerak di bawah permukaan es. Dalam sekejap, dunia kembali membicarakan legenda kuno Casing Lagerfeld, sosok ular mitos yang dipercaya menghuni danau Lagerfeld setidaknya sejak abad ke-16. Meski video itu tersebar luas, sejumlah peninjauan ahli kemudian menyimpulkan bahwa gerakan tersebut kemungkinan besar hanyalah ilusi optik. Penyebabnya bisa berupa es, serpihan, atau jaring ikan kusut yang hanyut terbawa arus, bukan hewan misterius. Namun, bagi sebagian warga LOL, cacing Lagerfeld tetap menjadi bagian penting dari cerita rakyat Islandia, dan tidak sedikit yang masih percaya bahwa rekaman tahun 2012 itu menangkap sesuatu yang nyata. Kini kita beralih ke Sungai Mekong, tempat para nelayan menarik sesuatu yang begitu besar hingga membuat ilmuwan di seluruh dunia terkejut. 3. Pari air tawar raksasa di Sungai Mekong. Seorang nelayan lokal secara tidak sengaja mengait seekor pari raksasa di dekat provinsi Stung Treng. Keesokan harinya, tim ilmuwan dari proyek Wonders of the Mekong tiba untuk mendokumentasikan hewan tersebut. Pari air tawar raksasa yang tertangkap pada Juni 2022 ini dianggap sebagai ikan air tawar murni terbesar yang pernah tercatat. Dengan berat sekitar 300 kg dan panjang hampir 4 meter dari moncong hingga ekor. Lebar cakram tubuhnya mencapai sekitar 2,2 meter. Tim peneliti memasang perangkat pelacak akustik pada pari itu, menjadikannya pari jenis ini pertama yang diberi penanda di Kamboja. Setelah itu, hewan tersebut dilepaskan kembali ke sungai. Peristiwa langka ini memberi para ilmuwan kesempatan luar biasa untuk mempelajari spesies yang masih sangat sedikit dipahami, sekaligus terancam oleh hilangnya habitat, penangkapan ikan berlebihan, dan pembangunan sungai. Kamu baru saja melihat ikan air tawar terbesar yang pernah tercatat. Namun penemuan berikutnya sempat membuat para ahli merasa seolah sedang menatap monster purba. 4. Hiu penjemur. Pada tahun 1977, sebuah bangkai yang telah membusuk parah diangkat oleh kapal pukat Jepang Tsuyomaru di lepas pantai Selandia Baru. Bentuknya membuat dunia gempar. Lehernya tampak panjang, ada 4 bagian yang menyerupai sirip, dan wujud keseluruhannya begitu aneh hingga sebagian orang menduga itu mungkin Plesiosaurus prasejarah. Temuan tersebut memicu perhatian media internasional. Namun, analisis biokimia terhadap sampel jaringan kemudian menunjukkan bahwa bangkai itu sebenarnya adalah hiu penjemur yang telah membusuk. Spesies ini memang dikenal dapat berubah bentuk menjadi mirip monster laut saat tubuhnya mengalami pembusukan. Insiden Tsuyomaru akhirnya menjadi contoh klasik tentang bagaimana sisa-sisa hewan laut yang rusak atau terdistorsi dapat melahirkan mitos, sekaligus tetap memberi nilai bagi pemahaman ilmiah. Makhluk berikutnya menyaksikan bahwa beberapa monster laut ternyata masih hidup. 5. Hiu goblin.
Pada tahun 2025, nelayan di lepas pantai Gran Canaria melaporkan penangkapan seekor hiu goblin pada kedalaman sekitar 900 meter. Media lokal menyebut kejadian ini sebagai penampakan pertama spesies tersebut yang terkonfirmasi di perairan Kepulauan Canaria. Awalnya, hiu itu sempat dikira ikan pedang karena moncongnya yang panjang dan menonjol. Namun kemudian, bentuk rahangnya yang khas serta tubuhnya yang pucat dan lembek memastikan bahwa hewan itu adalah hiu goblin. Pertemuan seperti ini sangat jarang terjadi, karena hiu goblin biasanya hidup di lereng benua yang dalam, sekitar 270 hingga 1.200 meter di bawah permukaan laut. Mereka sering disebut fosil hidup karena menjadi satu-satunya anggota yang masih bertahan dari garis keturunan berusia lebih dari 100 juta tahun. 6. Blobfish yang tertangkap di lepas pantai Selandia Baru. Pada tahun 2003, ekspedisi pukat laut dalam di lepas pantai Selandia Baru mengangkat seekor ikan aneh bertubuh lunak dari kedalaman sekitar 600 hingga 1.200 meter. Ikan itu termasuk spesies Psychrolutes marcidus, sejenis skupin laut dalam yang hidup di perairan sekitar Australia dan Selandia Baru. Di habitat aslinya yang bertekanan ekstrem, tubuh ikan ini terkompresi sehingga terlihat jauh lebih normal seperti ikan pada umumnya. Tetapi, ketika dibawa ke permukaan, penurunan tekanan yang drastis membuat jaringan tubuhnya yang lunak dan berdensitas rendah mengembang lalu runtuh, menciptakan bentuk gumpalan yang kini terkenal di seluruh dunia. Spesimen tersebut ditemukan dalam penelitian pukat oleh ekspedisi Norfans, survei laut dalam gabungan Australia dan Selandia Baru, yang bertujuan mendokumentasikan spesies di sepanjang Norfolk Ridge. Pada tahun 2012, Ugly Animal Preservation Society bahkan menobatkannya sebagai hewan terjelek di dunia. Sebuah gelar yang justru membantu meningkatkan kesadaran tentang keanekaragaman hayati laut, dalam, dan isu konservasi. Cumi-cumi raksasa. Pada Oktober 2001, nelayan Spanyol yang beroperasi di dekat pantai Asturias, Spanyol Utara, tanpa sengaja mengangkat bangkai seekor cumi-cumi raksasa betina. Pada masa itu, spesimen ini menjadi salah satu yang terbesar dan paling utuh yang pernah ditemukan. Cumi-cumi tersebut ditemukan di Teluk Biscay, wilayah yang memang beberapa kali menghasilkan temuan cumi-cumi raksasa karena adanya ngarai laut dalam di lepas pantainya. Spesimen tahun 2001 itu memiliki panjang total lebih dari 10 meter, termasuk tentakelnya, dan berat lebih dari 150 kg. Ukuran tersebut menjadikannya salah satu individu cumi-cumi raksasa terbesar yang diteliti secara ilmiah pada awal abad ke-21. Para nelayan segera menghubungi ahli biologi laut dari Museum Ilmu Alam Luis Adaro di Gijon, agar spesimen itu dapat disimpan dalam pendingin dan tidak rusak. Temuan ini menjadi salah satu penemuan paling penting dalam dekade tersebut, karena membantu menggeser citra cumi-cumi raksasa dari sekadar mitos pelaut menjadi objek kajian biologi modern. 8. Lancetfish hidung panjang. Pada 22 April 2025, seekor lancetfish hidung panjang sepanjang 5 kaki terdampar di pantai Oregon. Staf dari Seaside Aquarium mendokumentasikan temuan langka tersebut. Spesies ini merupakan predator laut dalam yang biasanya hidup hingga kedalaman sekitar 6 kaki, sehingga kemunculan tubuhnya dalam kondisi utuh di pantai tergolong tidak biasa. Menurut laporan, isi perut ikan itu masih menyimpan mangsa yang sebagian besar belum tercerna, termasuk cumi-cumi utuh, ikan, gurita, dan paru cephalopoda. Ini merupakan ciri khas lancetfish, karena sistem pencernaannya lambat dan pola makannya oportunistik. Temuan seperti ini membantu menunjukkan perannya dalam jaring makanan laut dalam. Coelacanth. Pada 11 September 1997, seorang nelayan bernama Hendrik Sawah di Manado Tua, sebuah pulau di Sulawesi Utara, Indonesia, menangkap seekor ikan biru kecoklatan yang tidak biasa menggunakan jaring insang pada kedalaman sekitar 100 hingga 200 meter. Karena tidak tahu ikan apa itu, ia membawanya kepada seorang ahli biologi lokal, Mark Erdman, yang saat itu sedang meneliti ekologi terumbu karang di wilayah tersebut. Erdman segera mengenalinya sebagai coelacanth, spesies fosil hidup yang sebelumnya hanya diketahui berasal dari Samudra Hindia bagian barat dekat Kepulauan Komoro. Penemuan tahun 1997 ini menjadi satu peristiwa spesies Lazarus paling mencengangkan dalam ilmu pengetahuan modern. Ia mengingatkan kita bahwa bahkan makhluk besar dan purba pun masih bisa bertahan tanpa diketahui di kedalaman samudra. 10. Pari manta raksasa.
Pada tahun 1922, nelayan di lepas pantai Peru, dekat kota pelabuhan Paita, menangkap salah satu parimanta terbesar yang pernah tercatat. Hewan tersebut adalah individu luar biasa dari spesies yang kini dikenal sebagai parimanta samudra raksasa. Pengukuran pada masa itu menyebutkan bentang sayapnya mencapai sekitar 9 meter. Parimanta tahun 1922 itu dilaporkan tersangkut pada tali pancing yang digunakan nelayan Peru setempat, yang bekerja dari perahu kayu kecil. Saat ini, parimanta samudra raksasa diklasifikasikan sebagai spesies terancam punah, dan hukum di banyak negara termasuk Peru melarang penangkapan atau pembunuhannya. 11. Hoodwinker Sunfish. Pada Februari 2019, seekor mola-mola besar dan tidak biasa terdampar di Coal Oil Point Reserve dekat Santa Barbara, California. Hewan itu kemudian dipastikan sebagai Hoodwinker Sunfish. Penemuan yang sangat mengejutkan karena spesies ini baru dideskripsikan secara resmi 2 tahun sebelumnya, dan sebelumnya dipercaya hanya hidup di belahan bumi selatan. Ikan sepanjang sekitar 7 kaki itu awalnya membingungkan pengunjung pantai dan staf kawasan konservasi, yang mengira hewan tersebut adalah mola-mola yang lebih umum. Namun foto dan sampel jaringan yang dikirim kepada para ahli internasional menunjukkan ciri khas mola tecta, seperti bentuk tubuh yang lebih ramping, klavus yang berbeda, serta pola sisik yang halus. Kemunculannya di California menjadi catatan pertama yang terverifikasi untuk spesies ini di belahan bumi utara, sekaligus menunjukkan bahwa sebaran Hoodwinker Sunfish mungkin jauh lebih luas daripada yang sebelumnya diketahui. 12. Black Sea Devil. Pada Januari 2025, di lepas pantai Tenerife, Kepulauan Kanaria, peneliti dari Condric Tenerife merekam rekaman langka seekor Black Sea Devil hidup dengan nama ilmiah Melanocetus johnsonii, yang berenang dekat permukaan pada siang hari. Ini sangat tidak biasa, karena spesies tersebut umumnya hidup pada kedalaman sekitar 200 hingga 2000 meter di bawah permukaan laut. Ikan pemancing laut dalam seperti Black Sea Devil beradaptasi untuk hidup di zona tengah malam, tempat kegelapan berlangsung terus-menerus. Karena itu, penampakan di permukaan sangat jarang dan sulit dijelaskan. Para pengamat sempat mengikuti ikan tersebut selama sekitar 1 jam sebelum akhirnya mati. Setelah itu, spesimennya dibawa ke Museum Alam dan Arkeologi di Tenerife untuk diteliti. 12. Jasus caveorum. Jasus caveorum pertama kali dideskripsikan pada tahun 1905 setelah sejumlah spesimen ditemukan oleh kapal penangkap ikan Selandia Baru FV David Baker. Perangkap kapal itu dipasang hingga kedalaman sekitar 300 meter di sebuah gunung laut terpencil di Pasifik Tenggara. Meskipun lobster-lobster tersebut sendiri tertangkap pada kedalaman lebih dangkal, sekitar 14 hingga 180 meter. Karena spesies ini hanya diketahui berasal dari satu gunung laut itu saja. Dan karena biologi, pola makan, serta ukuran populasinya masih belum dipahami dengan baik, otoritas konservasi mencantumkannya sebagai data deficient atau kekurangan data. Artinya, setiap spesimen yang terverifikasi sangat berharga bagi ilmu pengetahuan, karena dapat membantu membuka informasi tentang ekologi dan sebaran lobster yang masih misterius ini. 15. Hiu Goblin di Jepang tahun 2007. Pada tahun 2007, seekor hiu goblin ditangkap di lepas pantai Jepang ketika nelayan di dekat Teluk Tokyo menarik spesimen sepanjang 1,3 meter. Hewan itu kemudian didokumentasikan oleh Tokyo Sea Life Park. Spesies Mitsukurina austoni ini sangat jarang terlihat hidup. Ia sering muncul dalam daftar makhluk laut dalam paling aneh karena moncongnya yang memanjang, rahangnya yang dapat menonjol keluar, dan warna tubuhnya yang pucat. Tangkapan tahun 2007 tersebut tetap menjadi salah satu penampakan modern paling terkenal dari hiu lam yang sulit dijumpai ini. 15. Sidat khas tanpa wajah. Pada tahun 2017, peneliti di atas kapal RV Investigator milik Australia menemukan kembali makhluk yang dikenal sebagai sidat khas tanpa wajah dalam survei laut dalam sampling The Abyss. Ikan itu ditarik menggunakan pukat dari kedalaman hampir 4.000 meter. Spesies ini pertama kali dideskripsikan pada tahun 1970-an, tetapi tidak terlihat di perairan Australia selama lebih dari 1 abad. Bentuk kepalanya mengejutkan para ilmuwan karena tampak tidak memiliki mata, mulut, atau ciri wajah yang biasa dikenali. Namun sebenarnya, ikan ini tetap memiliki mata, hanya saja matanya sangat kecil, tidak berkembang, dan tersembunyi di bawah kulit buram. Ini merupakan adaptasi terhadap kegelapan total di laut dalam.
Mulutnya berada di bagian bawah kepala, sehingga bagian depannya terlihat halus dan seolah tanpa wajah. Spesimen tahun 2017 itu menjadi salah satu contoh paling terawetkan yang pernah dikumpulkan, sekaligus membuktikan bahwa spesies laut dalam yang jarang diketahui ini masih hidup di zona abisal Samudra Hindia dan Pasifik. 16. Mola-mola raksasa. Pada tahun 19, seekor mola-mola raksasa yang tertangkap di lepas pantai New South Wales menjadi salah satu spesimen mola paling penting secara ilmiah. Spesimen NSW tahun 1998 itu memiliki panjang sekitar 31 meter dan berat yang diperkirakan mencapai 2 hingga 3 metrik ton, menempatkannya di antara ikan bertulang terberat yang pernah didokumentasikan. Meskipun individu dari genus ini yang lebih besar pernah ditemukan di berbagai belahan dunia, spesimen ini memiliki arti khusus bagi para ahli taksonomi. Pengukuran berkualitas tinggi, foto, dan sampel jaringan dari hewan tersebut kemudian berkontribusi pada pendeskripsian ulang dan klarifikasi M. alexandrini sebagai spesies tersendiri. Mola-mola raksasa itu tertangkap secara tidak sengaja dalam jaring komersial di lepas pantai tenggara Australia. Ketika dinaikkan, tubuhnya yang luar biasa besar, bentuknya yang pipih seperti cakram, serta sirip punggung dan sirip analnya yang sangat besar membuat para nelayan terpukau. Sirip-sirip itulah yang menjadi alat gerak utama hewan tersebut. 15. Rahang Helicoprion yang tampak seperti dari zaman Jurassic. Pada tahun 1999, awak kapal penangkap paus Rusia yang bekerja di perairan lepas semenanjung Kamchatka, Rusia Timur Jauh, menarik sebuah fosil luar biasa dari dasar laut. Bentuknya berupa struktur spiral rapat seperti gergaji, tampak seperti mata gergaji bundar yang tersusun dari gigi. Awalnya, para awak kapal mengira mereka telah menemukan rahang monster laut yang belum dikenal. Para naturalis pada masa itu pun sama bingungnya. Fosil tersebut kemudian diidentifikasi sebagai gulungan gigi Helicoprion, ikan purba mirip hiu yang hidup sekitar 270 juta tahun lalu pada periode Permian. Spesimen Kamchatka itu, yang segera dideskripsikan oleh paleontolog Rusia Alexander Karpinski setelah ditemukan, menjadi salah satu fosil Helicoprion paling penting dan paling terawat yang pernah ditemukan. 16. Kakap merah. Seorang nelayan yang menarik kakap merah berukuran luar biasa mungkin merasa telah menangkap raksasa sejati. Kakap merah memang dapat tumbuh mengesankan, kadang mencapai panjang hingga 40 inci dan berat mendekati 50 pon. Spesies ini juga dikenal karena warna merah cerah dan tubuhnya yang dalam. Kakap merah tumbuh perlahan dan dapat hidup lebih dari 50 tahun. Namun, klaim bahwa kakap merah raksasa berusia 80 tahun atau bertambah berat 5 hingga 2 pon setiap tahun sepanjang hidupnya tidak akurat. Pertumbuhan ikan ini melambat drastis saat dewasa, dan individu yang sangat tua seperti itu tidak terdokumentasi dalam populasi spesies tersebut. 19. Misteri Sungai Thames. Pada awal 2025, sebuah video yang direkam di dekat Old Windsor Lock memperlihatkan bentuk gelap bergerak di bawah permukaan Sungai Thames. Rekaman itu memicu spekulasi online dan membuat sebagian orang membandingkannya dengan monster Loch Ness. Video tersebut menjadi viral, tetapi para ahli mencatat bahwa rekaman singkat dan beresolusi rendah itu tidak menunjukkan ciri yang jelas. Objek tersebut bisa saja merupakan hewan yang sudah dikenal. Hingga kini, otoritas lokal dan pakar satwa liar belum mengidentifikasi bentuk itu, dan tidak ada bukti atau penampakan tambahan yang muncul setelahnya. 20. Oarfish, ikan laut dalam berbentuk pita. Pada November 2025, seekor oarfish raksasa sepanjang 3 meter terdampar di sebuah pantai di Tasmania. Temuan ini mengejutkan warga setempat, yang menggambarkan tubuhnya berwarna keperakan seperti pita, dengan sirip panjang yang menjulur dari bagian kepala dan dagu. Penampilannya begitu asing hingga berbeda dari apapun yang biasa mereka lihat. Oarfish biasanya hidup jauh di laut terbuka, menghuni zona epipelagik hingga mesopelagik, pada kedalaman sekitar 200 hingga 1.000 meter. Karena menghabiskan sebagian besar hidupnya jauh di bawah permukaan, kemunculan di permukaan atau terdampar di pantai sangat jarang terjadi. Para ilmuwan laut meyakini bahwa ketika oarfish muncul ke permukaan atau terdampar, biasanya hewan itu sedang sakit, terluka, atau sekarat. Karena itulah, meski peristiwa seperti ini tidak sering terjadi, setiap tragedi kesempatan lokal itu sekali sport hanat ital brand yang sulit diamini. 21. Small tooth sawfish.
Pada tahun 2021, pemancing di lepas Treasure Coast, Florida, dilaporkan menangkap seekor small-tooth sawfish raksasa sepanjang 19 kaki. Spesies ini terancam punah dan berasal dari perairan pesisir Florida Selatan. Menurut kesaksian, para pemancing awalnya mengira mereka mengait seekor hiu. Namun mereka terkejut ketika rostrum panjang bergerigi milik sawfish muncul di samping perahu. Karena small-tooth sawfish dilindungi secara federal dan tidak boleh diangkat dari air atau disimpan, para pemancing tetap membiarkan hewan itu berada di air sambil memotong tali dan melepaskannya sesuai aturan hukum. Meski tangkapan ini beredar luas secara online dan tampak sah, panjang pastinya tidak pernah diukur atau diverifikasi secara resmi oleh ahli biologi negara bagian. Sebagai pembanding, seekor sawfish lain sepanjang 16 kaki yang terdampar pada tahun yang sama didokumentasikan secara resmi sebagai individu terbesar yang pernah diukur di Florida. Meski begitu, pertemuan pemancing tahun 2021 ini tetap menunjukkan bahwa sawfish besar dan dewasa masih ada di ekosistem pesisir Florida. Itu menjadi tanda yang menggembirakan bagi spesies yang pernah mengalami penurunan drastis akibat hilangnya habitat dan penangkapan berlebihan pada masa lalu. 22. Hiu Greenland. Pada tahun 1984, nelayan yang beroperasi di lepas pantai Newfoundland, Kanada, secara tidak sengaja menangkap seekor hiu Greenland berukuran sangat besar. Spesies ini termasuk salah satu hiu terbesar dan paling misterius di dunia. Hiu tersebut tersangkut pada alat tangkap yang dipasang untuk spesies komersial lain. Peristiwa seperti ini bukan hal yang mustahil di perikanan Atlantik Utara, tetapi tetap menarik karena hiu Greenland biasanya hidup di perairan yang dalam dan dingin, serta jarang terlihat di permukaan. Laporan dari Arsip Perikanan Kanada dan catatan regional menyebutkan bahwa spesimen itu memiliki panjang lebih dari 20 kaki dan berat jauh di atas 1 ton, menjadikannya salah satu individu besar yang tercatat pada dekade tersebut. Karena hiu Greenland tumbuh sangat lambat, diperkirakan hanya sekitar 1 cm per tahun. Para peneliti kemudian mencatat bahwa hiu Greenland sebesar itu bisa dengan mudah berusia lebih dari 100 tahun, bahkan mungkin jauh lebih tua. Studi penanggalan radiokarbon modern menunjukkan bahwa beberapa individu dapat hidup lebih dari 250 hingga 400 tahun, menjadikan spesies ini vertebrata dengan umur terpanjang di bumi.